Jangan coba-coba dengerin syubhat. Dulu para salaf mengingatkan. Sampai diriwayatkan dari, kalau tidak salah, Ibnu Sirin, seorang alim dari kalangan tabi'in. Ada ahlul bid'ah mau bicara dengan dia bilang, enggak, saya enggak mau dengar. Ini bukan orang bodoh, orang alim. Ada ahlul bid'ah ingin menyampaikan suatu kata dia, saya tidak mau dengar. Meskipun setengah pembicaraan, setengah saya tidak mendengar. Karena syubhat itu kuat, kata para salaf, asy-syubhatu khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, dia bisa mencongkel, bisa menyambar. Sementara hatinya sangat apa? Lemah. Nah, hati-hati ibu-ibu ketika membuka HP, jangan mengakses syubhat. Kalau tahu ini ada dai yang menyeru kepada syubhat, jangan coba-coba dengar. Seandainya dengar kemudian kena syubhat, maka ibu yang mencari masalah. Saya kadang-kadang saya mari orang, ada orang datang, Ustaz, ada yang bilang begini. Saya jelasin. Nanti datang lagi, Ustaz, ada yang bilang begini. Kamu nih kerjaannya dengar apa? Syubhat. Saya aja tidak bisa menjamin syubhat itu keluar dari hatimu. Sekarang alhamdulillah saya jelaskan kau dengar. Keluar syubhatnya. Saya dengar lagi, keluar syubhatnya. Sampai kapan begitu? Tahu-tahu saya enggak bisa jelaskan. Allah tidak izin saya jelaskan. Terus kok enggak, bahaya. Ada suatu saat seperti makanya jangan dengar apa? Syubhat. Sudah banyak orang berguguran ya, akhi, banyak sekali. Saya bukan bicara orang biasa. Terkadang orang yang dikatakan ustaz, bahkan orang alim bisa kena syubhat. Saya kenal seorang ustaz, Masya Allah, dulu begitu kencang, dakwah luar biasa. Sekarang mengajarkan akidah ahlul bid'ah. Beneran ini. Ya mungkin dia merasa itu logis. Ya. Dan dia tidak diskusi sama ustaz Ahlus Sunnah misalnya. Ya, nah, hidayah di tangan Allah. Maka kalau sudah tahu syubhat, jangan coba-coba dengar. Siapa yang coba-coba menekan syubhat mendengarnya, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang berusaha kenal sunnah, dapat hidayah, kemudian dia mulai meninggalkan sunnah, mau dengar-dengar syubhat. Ya ente siapa? Antum siapa? Anti siapa? Emang anti sudah belajar akidah yang kuat mulai mendengar-dengar syubhat? Kita saja harus bimbingan ulama. Saya baca buku-buku syubhat karena itu termasuk risalah saya. Saya baca buku Jahmiyah, saya baca buku Mu'tazilah, saya baca memang karena itu harus tulis karena tapi kan ada dosen pembimbing yang membimbing saya, yang mengarahkan, yang dengan izin Allah tentunya. Nah, kalau orang tidak punya landasan akidah yang kuat, pun baca syubhat. Lama-lama jadi wahdatul wujud. Karena ada ustaz-ustaz syubhat di YouTube ada yang bilang siapa menyembah Nabi Isa, kalau menyatakan Nabi Isa adalah begini-begini maka bertauhid, subhanallah. Ada lagi kemarin dia ngomong bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Berarti semua yang disembah ini Allah sebenarnya. Cuma harus perlu direvisi atau apa, tapi semua yang disembah itu adalah siapa? Allah. Wahdatul wujud, persis perkataan Ibnu Arabi yang saya pernah nukil dalam tesis saya. Subhanallah, muncul nyata orang Indonesia berbicara di YouTube. Innalillah. Dan lagi bilang, ternyata ruh bukan makhluk. Ini yang bilang beberapa ustaz, bukan satu. Ustaz YouTube. Ya, ente kalau udah tahu kan dia kapan-kapan benar, kadang-kapan kasih apa? Syubhat. Kalau tahu dia banyak syubhat, jangan coba-coba. Ente tidak bersyukur sama Allah. Sini ente menyimpang urusan ente dengan Allah.